Krisna lalu menyuruh Duraka menyiapkan kereta, yang dengan segera dikerjakan dan sesaat kemudian dilaporkan bahwa kereta sudah menunggu untuk segera berangkat. Putra Pandu pun sudah memerintahkan semua anak buahnya untuk segera berangkat kembali ke ibu kota kerajaan Hastinapura. Persiapan berlangsung dengan tertib dan cekatan. Setelah semua siap, kedua pahlawan besar yang bersahabat itu lalu masuk ke dalam kereta dan berangkat. Percakapan yang sangat menarik kembali terjadi di dalam kereta itu. Dananjaya atau Arjuna mengucapkan kata-kata sebagai berikut. "Oh Kakanda pelindung bangsa Uresni, berkat karunia Kakanda yang mulia, maka kakak hamba Raja Yudhistira sudah berhasil merebut singgasananya. Semua musuh kami sudah tewas dan sekarang Kakanda Raja memerintah terbebas dari segala bentuk rintangan. Oh Kakanda penakluk raksasa Madu, dengan Paduka berdiri di pihak kami, maka kami para Pandawa merasakan suatu perlindungan yang sangat kuat. Paduka Kakandalah yang sebenarnya memimpin kami dalam mengarungi samudra kehidupan bangsa Kuru. Hamba sejak semula sudah yakin bahwa Kakanda sebenarnya adalah roh yang maha agung itu yang sudah menciptakan alam semesta. Dengan sungguh hati, hamba bersujud di hadapanmu, oh roh alam semesta. Paduka menjelma menjadi manusia paling utama di jagat raya ini. Hamba mengenal Paduka sebagaimana Paduka sudah menampakkan diri kepada hamba. Wahai penakluk raksasa Madu, hamba menyadari bahwa roh segala penakluk sudah disepi dari roh agung Paduka sendiri atas kekuatan Paduka sendiri. Paduka yang menciptakan, memelihara, serta kemudian melebur semuanya itu kembali. Bumi dan langit ini adalah hasil permasinan maya Paduka sendiri. Seluruh alam semesta ini lengkap dengan wujud-wujud yang bergerak dan tidak bergerak, diadakan oleh kekuatan Paduka itu. Paduka menciptakan selengkapnya dengan proses perubahan yang meliputi 4 golongan makhluk yang menyusui, yang bertelur, yang melata dan tumbuh-tumbuhan. Paduka menciptakan bumi, langit dan alam surga. Cahaya matahari yang cerah itu adalah senyuman Paduka. Musim-musim merupakan penginderaan Paduka. Udara yang selalu bergerak merupakan napas Paduka. Dan kematian yang kekal adalah kutukan Paduka. Di dalam berkat-Mu bermukim Dewi Kemakmuran. Memanglah bahwa Sri selalu berada di dalam diri Paduka. Oh, Dikaulah perwujudan kecerdasan tertinggi. Di dalam diri Paduka, segala makhluk bergembira. Paduka memberi kepuasan kepada mereka, pemberi kecerdasan, dan pemberi pengampunan. Padukalah cita mereka dan keindahan mereka. Paduka meliputi alam semesta, dan pada akhir zaman Paduka juga junjungan tanpa dosa yang disebut kehancuran itu. Sungguh hamba tidak kuasa menyebutkan sifat-sifat Paduka yang tak terhingga banyaknya itu. Sifat-sifat Paduka itu sedemikian banyaknya hingga berapapun lamanya waktu diberikan untuk menyebutkan semuanya satu persatu tidak mungkin akan dapat diselesaikan. Engkaulah roh yang maha tinggi itu. Hamba memujamu bersujud di hadapanmu, oh Paduka bermata cerah bagaikan kembang Padma. Kekuatan Paduka tidak terbendung ataupun ditolak. Hamba sempat pula mengetahui melalui Narada dan Dewata dan Pertapa yang lahir di Pulau Wiyasa, juga melalui para leluhur hamba, bahwa semua yang ada di alam semesta termasuk klan raja-raja dimanapun juga berada, Paduka sendirilah penunjang mereka. Paduka penguasa tertinggi tempat segala makhluk, melindungkan diri itulah yang sudah Paduka ajarkan kepada hamba. Semoga hamba mampu melaksanakan semua ajaran Paduka. Oh Janardana, atas karunia dan kasih sayang-Mu itu, hamba akan melaksanakan ajaran-ajaran itu semua. Sungguh luar biasa karunia yang sudah Paduka limpahkan kepada kami semua di sini, terutama dalam tugas kami memusnahkan Raja jahat dari Kurawa, putra Dhritarashtra itu. Sesungguhnya angkatan perang Raja Durhaka itu sudah Paduka bakar sebelum pertempuran dan kami hanya melanjutkan tugas menyingkirkan mereka dari medan pertempuran. Padukalah yang membasmi mereka itu hingga nampaknya kami ini mendapatkan kemenangan. Dengan kecerdasan yang Paduka kuasai, Paduka mengatur siasat peperangan demi kemenangan kami menghancurkan Duryodhana, Raja Karna, dan Raja jahat serta berdosa dari lembah sungai Sindu, yaitu Burisawa itu. Hamba akan melaksanakan semua ajaran-ajaran Paduka, karena hamba sudah tidak mempunyai keraguan-raguan lagi. Nanti setelah menghadap Kakanda Raja Yudhistira, hamba akan menghaturkan bahwa Kakanda Paduka akan meninggalkan kami dan kembali ke Dwaraka.
Adapun hamba sendiri, sama sekali tidak menghalangi Paduka untuk menghadap Paman Paduka di kerajaan Dwarawati dan berjumpa dengan Baladewa yang tangguh dan para pembesar bangsa Wreshni yang lain. Sambil bercakap-cakap akhirnya mereka tiba di ibu kota Hastina. Dengan langkah tetap dan gembira mereka memasuki istana yang ditempati oleh Dhritarashtra. Istana itu dibangun khusus untuk raja tua itu dengan indah dan megah bagaikan istana sakra. Mereka menghadap langsung ke hadapan Dhritarashtra yang didampingi oleh Widura yang cerdas itu. Mampak pula di sana Raja Yudhistira dengan didampingi oleh Bimasena yang gagah perkasa dan dua saudara kembar putra Madri dan Pandu. Dhritarashtra yang didampingi oleh Yuyutu, Gandhari, dan Prita yang diiringkan oleh Drupadi yang cantik dan para wanita istri pembesar bangsa Bharata dengan Subhadra yang terutama. Nampak juga di dalam ruangan itu para wanita yang bertugas meladeni Gandhari. Kedua pahlawan gagah itu mendekat dan bersujud di hadapan Dhritarashtra menyebutkan nama masing-masing dan lebih menunduk lagi untuk menyentuh kaki raja tua itu. Selanjutnya beringsut untuk menyentuh kaki Gandhari dan Prita, demikian juga menghormat kehadapan Raja Yudhistira dan Bimasena yang jujur itu. Mereka memeluk Widura dan saling bertegur sapa dengan gembiranya. Setelah itu, mereka kembali ke hadapan Raja Dhritarashtra. Mereka bercakap-cakap sejenak dan ketika itu malam sudah tiba. Karena itu, Dhritarashtra memperkenankan mereka untuk beristirahat. Krishna langsung menuju ke tempat peristirahatan Arjuna dan di sana mereka beristirahat dengan tentram. Keesokan harinya, setelah melakukan upacara pagi, keduanya lalu menuju ke dalam ruang pertemuan Raja Yudhistira yang disambut dengan gembira oleh raja muda yang adil itu. Yudhistira didampingi oleh para menteri dan pembesar-pembesar istana. Kedua pahlawan perkasa itu melangkah masuk bagaikan aswin dari alam kedewataan. Setelah memberi salam dan berbicara basa-basi, keduanya dipersilahkan duduk dan Yudhistira berkata kepada mereka, "Wahai pahlawan bangsa Yadu dan adindaku kesatria bangsa Kuru, agaknya ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada diriku pagi ini. Katakanlah apa maksud yang tersimpan di dalam hati. Jangan ragu-ragu lagi." Falguna mendekati kakaknya, dan dengan hormat ia melaporkan kepada raja keinginan Krishna untuk kembali ke Dwaraka. Kemudian berkata, "Kakanda Maharaja, hamba sekedar ingin menyampaikan bahwa Wasudewa yang kita junjung tinggi kemuliaannya yang sudah cukup lama meninggalkan negerinya, sekarang menunggu perkenan Paduka Kakanda untuk kembali ke Dwaraka menengok Paman Paduka di sana. Perkenankanlah beliau mohon diri untuk menuju kota Anarta. Hamba selaku juru bicara yang mengabdi baik kepada Paduka Kakanda maupun kepada sahabat guru dan junjungan kita itu turut memohon semoga Paduka Kakanda memperkenankan keinginan beliau itu." Yudhistira tersenyum dan menjawab, "Oh Kakanda Krishna junjungan kami, berbahagialah kiranya Kakanda hari ini. Apabila Paduka menghendakinya hari ini pun, berangkatlah ke Dwarawati untuk menghadap Pamanda pahlawan Sura yang sakti itu. Oh Kesawa, berangkatlah. Lama sudah Kakanda berpisah dengan Pamanda yang tercinta dan Dewaki wanita mulia yang sangat kuhormati. Dan sampaikan terima kasih dan sembah sujud hamba ke hadapan Pamanda, juga kepada Baladewanan perkasa. Wahai Kakanda, setelah tiba di tempat tujuan semoga Kakanda selalu ingat kepada kami yang tertinggal di sini, dan selanjutnya sudilah Paduka Kakanda menyampaikan undangan kami kepada Paman Wasudewa beserta para pembesar sekalian, dan Paduka sudilah memimpin mereka untuk datang kembali ke kerajaan kami guna menghadiri upacara kurban kuda yang akan hamba selenggarakan. Silakan Paduka berangkat dan mohon diterima tanda kesetiaan kami berupa batu-batu permata dan sebagainya yang semoga cukup berharga. Selanjutnya hamba persilahkan Paduka menentukan sendiri apa-apa saja yang Paduka perlukan dalam menempuh perjalanan kembali. Adalah berkat karunia Paduka oh Kesawa, seluruh dunia ini telah takluk ke dalam kekuasaan kami dan musuh-musuh kami sudah terbasmi seluruhnya." Wasudewa Krishna lalu menjawab sebagai berikut, "Oh Raja pahlawan perkasa, semua kekayaan di dunia
sudah menjadi kepunyaan Adinda. Apapun juga yang ada di tempatku, Adinda juga yang patut menguasainya." Yudhistira menjawab, "Semoga demikianlah hendaknya." Yudhistira mengucapkan kata-kata itu sambil menundukkan kepala serta mencakupkan tangan menyembah kepada Kakanda tertua Krishna, pahlawan bangsa Gada yang hebat luar biasa itu. Setelah diperkenankan oleh Raja Yudhistira, Krishna Wasudewa lalu menghadap bibinya Kunti. Dengan taksim, ia menghormati wanita mulia ini dengan menyembah berkeliling sebagaimana lazimnya menghormati orang yang lebih tua. Setelah Ibu Kunti mendapat penghormatan itu, sekarang Krishna sendirilah yang menerima penghormatan. Pertama-tama penghormatan dari Kunti, kemudian dari Widura, kemudian para pembesar lainnya. Setelah semuanya tata penghormatan itu selesai dijalankan, barulah saudara tua Gada yang bertangan 4 itu meninggalkan kota Nagapura. Krishna berangkat dengan mengendarai kereta yang sangat indah luar biasa. Dan adiknya Subhadra ikut serta dengannya. Dikirimkan oleh rombongan panjang para penduduk kota yang akan mengantarkannya sampai ke batas kota. Para pembesar bangsa Kuru dipimpin oleh Arjuna. Arjuna yang jelas terlihat karena bendera kebesarannya yang berlukiskan kera, juga Satyaki dan kedua putra Madawati. Widura pun tak ketinggalan, dan terakhir nampaklah Bima yang langkah-langkahnya bagaikan Maharaja Gajah sungguh gagah perkasa. Di kota Janadhana sekali lagi mengucapkan terima kasih dan meminta agar mereka yang mengantar itu kembali ke ibu kota kerajaan. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan, Krishna memerintahkan kepada Darukas dan Satyaki untuk memacu keretanya. Mereka melaju dengan cepat sekali menuju kota Anarta. Satyaki melejutkan cambuk dan kereta itu melesat bagaikan kereta Indra meluncur di angkasa. Meskipun mereka berpisah untuk segera akan bertemu kembali, yaitu dalam upacara kurban kuda yang akan datang, namun sungguh berat dirasakan perpisahan di antara sahabat-sahabat yang sudah menyatu dalam jiwa. Terutama Arjuna dan Krishna merasa berat sekali untuk berpisah. Mereka saling berpelukan dan terus melambaikan tangan ketika kereta sudah melaju. Arjuna terus memandangi kereta yang semakin lama semakin kecil itu dan akhirnya menghilang di belokan jalan. Hanya kepulan debunya saja yang masih kelihatan. Pada waktu kereta Krishna itu mulai meninggalkan para pengantarnya itu, suatu keajaiban terjadi. Angin bertiup dengan kencang mulai persis di depan kereta itu, menyapu bersih jalan yang terbentang di depannya, dan hujan pun turun tidak terlalu lebat hingga debu jalanan tidak berterbangan, dan meniupkan angin segar dan harum bagaikan hujan kembang sudah turun dari langit. Perjalanan itu menjadi sangat menyenangkan. Tetapi sebelum sampai di Dwaraka, kereta itu harus melintasi gurun pasir yang kering. Di gurun pasir itulah Krishna bertemu dengan pertapa terkenal yaitu Utanka. Melihat Utanka berjalan di jalan yang sepi dan kering itu, Krishna turun dari kereta untuk menghormati pertapa itu. Utanka pun balik menghormati Krishna dengan tata cara sepatutnya. Mereka saling bertegur sapa dan menanyakan hal ihwal masing-masing. Setelah berbasa-basi, Utanka lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Krishna sebagai berikut. "Oh Saurin, Paduka sudah mengunjungi istana Kurawa dan Pandawa. Sudahkah Paduka berhasil menanamkan pengertian kekal di antara mereka sebagaimana layaknya orang bersaudara? Oh junjungan bangsa Vrishni, apakah Paduka kembali ini setelah berhasil mendamaikan mereka? Maukah kelima saudara Pandawa itu bergabung dengan damai di dunia ini? Apakah raja dari masing-masing kerajaan itu hidup senang dan bahagia di kerajaan masing-masing? Dahulu, para Kurawa telah menolak misi perdamaian Paduka, tetapi walaupun demikian, apakah kepercayaan hamba terhadap diri Paduka tidak sia-sia? Hamba berharap Paduka dapat memberikan sesuatu yang berharga bagi para Kurawa." Krishna yang berhati suci itu menjawab semua pertanyaan itu sebagai berikut. "Pada mulanya hamba mengusahakan perdamaian
bagi kedua pihak yang bermusuhan, terutama kepada para Kurawa hamba, sangat meminta pengertiannya. Tetapi dengan jalan apapun juga hamba tidak berhasil menyadarkan mereka. Sebagai akibatnya, semua mereka tidak terkecuali, semua sanak keluarganya terpaksa dimusnahkan. Adalah tidak mungkin untuk menghindari dari jalannya takdir dengan kecerdasan maupun dengan kekuatan. Oh Rishi mulia, Paduka sendiri pun barangkali tidak akan tahu bagaimana jalannya takdir itu. Semua kaum Kurawa itu telah berdosa dengan melanggar semua nasihat yang dipertuahkan oleh Bisma dan Widura yang tadinya sudah menerima wahyu kebijaksanaan dari roh Brahman atau roh diriku ini. Para Kurawa sudah menjadi penghuni alam Yama. Hanya kelima saudara Pandawa itulah yang masih hidup. Semua putra-putranya sudah tewas dalam pertempuran itu. Putra-putra dari Dhritarashtra berikut kaum kerabat dan anak-anak mereka tewas semuanya. Mendengar jawaban Krishna itu, Utanka menjadi sangat marah dan dengan mata mencorong bagaikan api menyala-nyala, lalu berkata, Paduka mampu oh Krishna mencegah pembantaian itu, tetapi Paduka sengaja membiarkan pembunuhan sesama saudara itu terjadi. Paduka hanya menyelamatkan keluarga sendiri. Menurut Patut, Paduka tidak boleh membenci bangsa Kuru. Jelas bahwa Paduka tidak bersungguh-sungguh mengusahakan perdamaian di antara mereka. Oh penakluk raksasa Madhu, terimalah sekarang api kemarahan hamba ini. Hamba mengutuk Paduka. Apabila Paduka bersungguh-sungguh, apalah sulitnya bagi Paduka untuk menyelamatkan mereka. Tetapi ternyata Paduka tidak memperdulikan usulan bangsa Kuro yang meskipun curang dan angkuh itu. Dan Paduka membiarkan hingga semuanya menemui kehancuran. Wasudewa menjawab, Oh Rishi yang tak termulia dari antara wangsa berigu, dengarkanlah penjelasan hamba. Tetapi pertama lapangkanlah dada Paduka. Dengarkanlah dahulu penjelasan hamba yang berhubungan dengan sifat-sifat roh. Setelah mendengarkan penjelasan itu dan Paduka tidak puas, kutuklah hamba ini. Ketahuilah oh Rishi utama, tidak ada seorang pun yang mampu menjatuhkan diriku dengan mengenalkan sedikit kekuatan hasil tapanya wahai pertapa mulia. Hamba tidak ingin melihat hasil tapa Paduka itu musnah karena menjatuhkan kutuk terhadap diriku ini. Paduka sudah berhasil mengumpulkan kekuatan-kekuatan yoga yang luar biasa. Paduka sudah mendapatkan berkah yang hebat karena berhasil memuaskan hati guru Paduka dan membahagiakan para petapa sebelum Paduka. Hamba tahu bahwa Paduka sudah menempuh kehidupan brahmacharya semenjak masih kanak-kanak. Itulah sebabnya hamba tidak ingin menyaksikan Paduka terjerumus dan kehilangan kekuatan-kekuatan yoga yang telah Paduka kumpulkan dengan susah payah itu. Utanka menjawab, Oh Kesawa, jawablah pertanyaan hamba ini. Apakah pendapat Paduka tentang Adhyatma? Apabila penjelasan Tuan itu sudah berakhir, maka hamba akan memutuskan apakah hamba harus mendoakan keselamatan Paduka ataukah menjatuhkan kutukan menuju kehancuran. Wasudewa lalu mengheningkan cipta, memusatkan pikirannya dalam yoga, dan sesaat kemudian beliau pun menjawab, Wahai pertapa, Anda mengetahui bahwa alam semesta ini diliputi oleh 3 sifat dasar, yaitu kegelapan, nafsu, dan kebaikan. Aku inilah yang menguasai ketiga sifat itu. Para Rudra dan para Wasu terlahir dariku. Di dalam diriku ini, semua makhluk itu berada dan aku berada di dalam diri semua makhluk itu. Semoga Anda percaya kepada semua apa yang kuucapkan ini. Daitya, Yaksha, Gandharwa, Raksasa, Naga, Apsara, semuanya itu terlahir dalam diriku ini. Segalanya yang ada, segalanya yang tidak ada, yang berwujud dan tidak berwujud, yang hancur dan mengurai, yang tidak hancur dan kekal. Semuanya itu bersumber dari dalam diriku ini. 4 jalan hidup yang dijadikan pedoman kehidupan ini di dunia ini, doktrin, dan kewajiban-kewajiban yang digariskan di dalam Weda, semuanya bersumber dari diriku. Citra dan khayal yang tidak ada dan yang ada.
Bahkan, yang mengatasi keduanya itu, semuanya yang telah menjadikan alam semesta ini bersumber dari diriku ini. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari diriku ini. Aku inilah Dewata yang kekal. Wahai Pertapa Wangsa Berigu, semua isi Weda bersumber dari aksara sakti O, dan aksara suci itulah aku ini. Aku ini tangga tempat kurban. Aku minum soma yang diminum pada upacara-upacara kurban. Aku ini makanan yang diolah pada waktu upacara dan dipersembahkan kepada dewa-dewa yang sering disebut caru. Aku adalah segala kegiatan dalam upacara untuk menyenangkan para dewa. Aku bahkan yang menuangkan kurban tuangan pada setiap upacara kurban. Dan aku juga Hawa atau kurban tuangan yang dituangkan dalam upacara itu. Aku ini Adyaryu, Kalpika, Hawi yang sangat disucikan itu. Akulah Hogetri yang diucapkan dalam setiap upacara besar yang dilangsungkan. Aku ini nyanyian suci. Dalam setiap acara kurban O Brahmana, semua doa dan mantra yang panjang dan pendek ditujukan kepada diriku. Ketahuilah bahwa Dharma itu adalah putraku yang tertua yang terlahir dari pikiranku dan seluruhnya berdasarkan cinta kasih semesta. Adalah selamanya dan setiap saat aku transformasikan diri dan lahir di mana-mana menyelusup ke dalam rahim setiap makhluk guna menyokong Dharma anak pertamaku itu. Dengan perantaraan orang-orang yang sekarang masih hidup atau yang sudah meninggalkan dunia ini. Kulakukan hal itu untuk melindungi kebenaran dan keadilan, menerapkan serta memantapkan kebenaran dan keadilan itu. Di ketiga dunia aku dikenal sebagai Wisnu, Brahman, dan Sakra. Akulah yang menciptakan serta menghancurkan segala-galanya. Akulah yang mengawali dan mengakhiri. Sedangkan aku sendiri tidak mengenal perubahan. Akulah yang menghukum dan memusnahkan semua makhluk yang hidup bergelimang dosa. Dalam setiap yuga, aku selalu memperbaiki jalan-jalan menuju kebenaran dan keadilan itu. Menyelusup serta melahirkan diri dari bermacam-macam rahim dengan satu tekad, yaitu agar semua makhluk mendapatkan kedamaian dan kebaikan. Ketika aku Wangsa Berigu hidup di tengah-tengah para dewa, aku hidup dan bergerak sebagaimana halnya dewa-dewa. Apabila aku terlahir di tengah-tengah golongan naga, maka aku adalah naga dalam segala-galanya. Apabila aku terlahir di tengah-tengah para yaksa atau para raksasa, seperti yaksya dan raksasa itulah aku hidup dan berbuat. Sekarang ini adalah saatnya aku terlahir di tengah-tengah manusia, maka aku harus hidup sebagaimana halnya manusia. Kecuali dalam kebulatan kesadaran terhadap Brahman. Aku ini adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesusahan dan kesenangan. Dengarkanlah selanjutnya, oh Rishi. Aku sudah mencoba dengan segala daya upaya untuk menyadarkan Kurawa yang sungguh sangat kusayang. Tetapi kelakuannya kehilangan kesadarannya. Selalu menolak semua kebenaran dan kasih sayang yang kuucapkan. Dengan berat hati dan terpaksa aku mengancam mereka ketika mereka dengan sengaja memutarbalikkan kata-kataku. Aku mengancam dengan memperlihatkan kemarahanku. Ternyata memang mereka sudah terlalu penuh diliputi ketidakjujuran, apalagi semua yang terjadi adalah merupakan kehendak zaman, dan mereka tewas tertimpa seluruhnya sebagaimana seharusnya bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Namun mereka tewas sebagai ksatria di dalam pertempuran. Karena itu pastilah mereka akan mencapai kerajaan surga juga. Dan para Pandawa sebagai akibat dari pertempuran itu sudah mendapatkan apa yang patut mereka dapatkan, yaitu kerajaan yang damai dan keharuman nama, sehingga dikagumi oleh seluruh dunia. Demikianlah jawabanku. Semoga Paduka Rishi merasa puas.